Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa belajar bersama. Kita lanjutkan bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kitabul Jami, dalam Kitab Bulughul Maram. Dan masih di bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Kita sekarang masuk di hadis Haulah Al-Ansariyah, ya kan? Benar gak situ? Oh belum, itu belum ya, terlalu kejauhan ya. Hadis siapa? Hadis Aisyah. Nah. Oh iya, hadis Aisyah. Ini ke apa namanya? Kena kipas ya. Ya, hadis Aisyah kan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, itu kan. Nah, baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, akhrajahu Muslim. Jadi di sini hadisnya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi atau jadi penguasa ini, atau apa terjemah di situ? Barang siapa yang mengurusi, barang siapa yang mengurusi suatu perkara, atau barang siapa yang mengurusi perkara dari umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit urusan umatnya atau rakyatnya, fasquq alaih, maka apa? Persulitlah ia, atau persulitlah mereka. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Kalimat syai'an itu bentuknya nakirah kan ya. Artinya bukan ma'rifah, umum gitu. Kemudian dalam redaksi syarat itu kalimat man. Allahumma man. Man itu adalah adatus syarat, al-alatus syarti. Artinya kalau man berarti apa? Umum kan. Jadi kalau ada konteks huruf nakirah, syai'annya nakirah, kemudian dalam redaksi syarat, maka ini berfungsi umum. Artinya yang dia mempersulit urusan dari umatnya, urusan apa saja,
maka ini akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan fasyaqqa alaihim, di mana orang-orang yang mengurusi urusan masyarakat itu mempersulit mereka, mempersulit masyarakatnya. Sebagaimana sering kita dengar istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka ini jawabannya fasquk alaih, maka Allah akan menyulitkan mereka, ya. Kenapa? Karena balasan atau karena balasan sesuai dengan amalan. Ya, di annal jazaa min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amalan, ya. Jadi bentuknya apa saja? Bentuk yang menyulitkan seorang muslim, terutama ketika dia memiliki kekuasaan, ya, atau mengurusi urusan masyarakatnya sebagai pelayan masyarakat. Kemudian dia mempersulit hak masyarakat, maka yang ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya. Artinya Allah akan menyulitkannya itu Allah akan mengazabnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi juga konteks hadis ini menyulitkan sesuatu yang tidak diperintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada perkara-perkara yang dianggap menyulitkan kita, tetapi itu atas dasar perintah syariat. Maka yang seperti ini tidak termasuk dalam hadis ini. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'a sinin wadribuhum fil ashr," ya kan? Perintahkanlah anak-anak kalian salat usia berapa? 7 tahun, dan pukul mereka ketika usia 10 tahun mereka enggan salat, gitu kan. Maka ketika kita memukul anak kita usia 10 tahun karena enggan mau salat, ini termasuk hadis ini apa tidak? Menyulitkan anak kita apa tidak? Tidak, ya, karena ini ada perintah dari Allah untuk memerintahkan anak kita salat dan memukul anak kita, ya, ketika tidak mau salat usia 10 tahun, ya. Yang seperti ini tidak masuk dalam hadis Aisyah ini. Tidak termasuk dengan hadis yang mengatakan, "Ya Allah, barang siapa yang dia mengurusi urusan umatku kemudian beratkan mereka, maka beratkanlah mereka." Dia tidak termasuk hadis ini. Jadi yang memberatkan itu, yang menyulitkan umatnya itu ketika tidak ada perintah, ya, ketika tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, ya, baik itu urusannya akhirat atau urusan dunia. Maka siapa saja yang dia melayani masyarakatnya kemudian persulit, ya, masyarakatnya untuk mendapatkan hak, padahal haknya itu mudah misalnya, maka ini akan diancam dengan hadis ini, ya. Maka akan diancam dengan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya. Kalau Allah yang sudah menyulitkannya, maka siapa yang akan bisa memudahkannya? Tidak ada yang bisa kecuali Allah itu sendiri, ya. Maka jangan persulit urusan orang. Dan hadis ini juga ada lawan hadisnya, di mana hadisnya yang lain, ya, menyebutkan bahwa barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka semestinya kita memudahkan segala urusan, tentu pada urusan yang baik atau perkara yang mubah, ya, bukan pada perkara yang haram. Ketika kita menyulitkan urusan-urusan kaum muslimin, maka kita akan disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, annahu yajibu ala man tawalla syai'an min umuril muslimin ayarfaqu bihim man istata'. Jadi bahwasanya wajib bagi orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin
agar dia apa? Memudahkan urusannya sebisa mungkin. Agar dia bisa apa? Memudahkannya sebisa mungkin. Karena apa? Karena memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah memudahkan urusannya. Dan menyulitkan kaum muslimin, maka Allah akan menyulitkannya, ya. Jadi apa-apa yang bisa dimudahkan urusan kaum muslim, maka mudahkan, ya. Misalnya ketentuan mendapatkan bantuan dari pemerintah, gitu kan, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pemerintah, misalnya harus ada KTP, harus ada KK, misalnya gitu ya, ada surat dari RT, gitu kan, misalnya begitu kan. Namun bila kita tahu orang ini memang membutuhkan dan tergolong du'afa, surat-surat itu tidak lengkap, maka coba dipermudah. Buatlah aturan yang mudah, ya. Kalau tidak, dibantu kepengurusannya. Jangan sampai orang itu membutuhkan, kelaparan, kemudian kita tidak membantunya, alasan karena berkas-berkas tidak lengkap. Makanya pada hari ini Masya Allah banyak para penyumbang, banyak itu harus mengutamakan berkas. Tidak salah juga berkas itu harus ada, tapi berkas bukan yang pokok untuk sampainya apa? Untuk sampainya bantuan. Harusnya begitu. Tapi karena kita itu selalu mengedepankan berkas, mengedepankan bukti-bukti, ya. Sementara akhirnya kita tidak memberikan tepat sasarannya. Banyak bantuan-bantuan tuh sampai ada yang ditimbun, kan? Bantuan tuh ada yang ditimbun, nggak sampai ke masyarakat. Ya, karena terlalu pemberkasannya yang sulit, ya. Sedangkan bahan makanan berjangka waktu. Dan orang yang mau makan, butuh makan itu juga ya setiap saat dia butuh makan, ya itu. Nah, ini mesti dimudahkan segala urusan lah. Bagaimana caranya memudahkan, namanya juga seorang pelayan masyarakat, maka dia bisa melayani masyarakat dengan baik, ya. Yang kedua adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatihi ala ummatihi. Itu adanya keantusiasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena buktinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyulitkan urusan kaum muslimin, maka lebih minta agar dipersulit juga. Artinya menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menginginkan umatnya demikian. Nabi SAW tidak menginginkan umatnya termasuk yang terkena dalam doa ini, ya. Jadi Nabi SAW memberikan taujih, ya, atau peringatan kepada kita umatnya agar tidak menyulitkan orang lain. Jadi di sini ada keantusiasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa syafaqatihi ala ummati. Maksudnya apa ini? Maksudnya syafaq itu bisa maknanya kasihan, bisa maknanya takut dengan adab. Jadi kalau kita mungkin bagus takut dengan adab yang pas ini, ya. Jadi ada antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khawatirnya beliau akan adab terhadap umatnya, ya. Di antara adab itu apa? Ya, dipersulit urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah anal jaza min jinsil amal.
Faedahnya bahwa balasan berbanding lurus dengan amalan. Jadi apa yang kita amalkan itulah yang akan kita tuai. Itulah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berupa balasan dari Allah. Dan ini disebutkan fasaqqa alaihi fashquq alaihi. Yang dia memberatkan umatnya, maka beratkanlah pada dia atau sulitkanlah dia, ya. Jadi di sini ada perintah larangan, di sini ada larangan, bukan perintah larangannya. Di sini ada larangan untuk kita menyulitkan orang lain. Juga ada perintah kebalikannya, yaitu perintah untuk berbuat kemudahan, ya. Jadi segala sesuatu kalau bisa dimudahkan, ya dimudahkan, jangan dipersulit, begitu ya. Biasanya sesuatu yang mempersulit itu juga karena ada tujuan duniawi, ya. Sesuatu yang mudah kemudian dipersulit, itu biasanya ada tujuan dunia dari orang yang mempersulit itu, ya. Apakah ya macam-macam bentuknya agar mendapatkan dunia yang dia inginkan. Kemudian yang keempat, annahu yajuzu lil insan ayakhudha bihaqqihi mimman i'tada alaih. Bahwasanya dia diperbolehkan bagi manusia untuk mengambil haknya ketika haknya ditahan, ya. Bihaqi mimma i'tada alaih. Anau yajul insa ayakhudha bihaqqihi, seorang manusia boleh mengambil dengan haknya mimma i'tada alaih, ketika haknya itu, ya mungkin bahasa kitanya ketika atau bagi orang-orang yang i'tada, disakiti, ya bisa sakit itu dengan cara menahan haknya atau memberatkan keadaannya, gitu kan, maka dia boleh mengambil haknya, ya. Tapi di sini bentuknya seperti apa mengambil hak itu, ya. Kalau dalam kesempatan yang lalu sudah dijelaskan oleh Fadilatul Utsaimin, ya, yang kalau misalnya dipersulit, kemudian tujuannya agar kita bayar, menyuap, gitu kan. Kalau itu ada hak kita di dalamnya, maka ini diperbolehkan. Jadi dosanya kepada dia, ya, sedang kita terlepas darinya karena dia membuat aturan itu, sedang kita membutuhkan hal itu dan itu hak kita, ya, maka ini tidak mengapa, ya. Dan ingat, ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doa Nabi itu pasti istijabah, ya. Karena ini kalimatnya Allahumma, artinya ya Allah, berarti ini doa. Man waliya min amri ummati syai'an, orang-orang yang diberi amanah untuk mengurusi umatku, fasaqqa alaihim, kemudian dia menyulitkannya, ya, fasqub alaih, maka sulitkanlah dia. Nah, ini siapa aja, termasuk, ya, kita selaku masyarakat sipil. Kita kan juga mungkin ada membawahi atau menaungi suatu, gitu ya. Kalau kita juga menyulitkan urusan mereka, maka Allah akan sulitkan. Tapi di sini sekali lagi bahwa urusan menyulitkan di sini urusan yang bukan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula seorang guru kemudian membuat soal yang sulit, kemudian muridnya nggak bisa jawab, diancam dengan hadis ini gurunya. Ya, bisa ancam gurunya dengan hadis ini. Ini tidak demikian tentunya, ya. Bukan yang dimaksud ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi seorang guru juga ketika dia bikin soal juga harus memperhatikan kemampuan muridnya, ya. Dan bikin soal itu kadang
nilainya tidak harus sama. Misalnya soal pertanyaan misalnya gitu kan, kalau soalnya pilihan ganda ya sama ya kan. Kalau soal pertanyaan esai biasanya itu setiap soal tidak mesti harus nilainya sama. Soal 1 bisa nilainya 20. Soal 2 bisa nilainya 10. Soal 3 bisa nilainya beragam tergantung bentuk kesulitan jawaban itu sendiri. Ya, jadi ketika dia jawab nomor 1 bisa aja dia dapat 10, berarti salah setengah, salah 50% itu dapat 10. Gitu kan? Karena setiap pertanyaan kadang bobotnya berbeda ya. Kadang kita buat pertanyaan yang sulit, ada pertanyaan yang sedang, ada pertanyaan yang ringan, kadang kita harus buat pertanyaan jebakan. Kadang ada orang pinter dia hafalannya bagus, tapi kadang kurang teliti, bacanya pengen cepat selesai gitu. Ada orang-orang pinter itu kadang nggak sabar dia menyelesaikan dengan baik. Pertanyaan itu agak panjang dan jebakan. Dia tidak baca secara penuh, maka dia jawab pasti salah. Misalnya sebutkan pembatal wudu. Disebutkan di berikut ini pembatal wudu. Sebutkan kemudian kecuali. Nah, kecuali yang dibaca oleh dia. Nah, itu dia juga bisa. Jadi seorang guru juga harus cermat di dalam membuat soal. Soalnya tidak satu bentuk, ya. Walaupun pertanyaan, walaupun pakai ABC, misalnya pakai pilihan ganda, tapi di soal itu banyak ragamnya untuk melatih kepekakan seorang murid. Ada anak-anak pintar itu terjebak di situ dia. Ya. Berarti dia tidak teliti di sana. Maksudnya baca sampai selesai soal itu. Karena dia merasa sudah tahu jawabannya, udahlah, dengan cepat dicentang dia, padahal keliru. Ya. Baik, setelah kita masuk hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum falyastanib alwajha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian qatala, apa qatala? Artinya memerangi atau memukul atau membunuh, boleh juga ya. Maksudnya memerangi. Fal yastanib alwajha, maka jauhilah wajah. Jadi kalau kita mau mukul orang, bahkan peperangan sekalipun ya, kalau bisa maka tidak di wajahnya, kecuali peperangan yang memang fungsinya membunuh ya. Jadi idza qatala ahadukum, apabila sengketa salah seorang di antara kalian, falyastanib alwajha, maka jauhilah wajah. Artinya jangan memukul, melukai wajah. Ya. Di sini kalimat idza qatala. Jadi masalah adalah idza qatala. Qatala ini arti asalnya apa? Memerangi. Dan memerangi itu banyak bentuknya. Ada peperangan yang menuntut kematian, pokoknya memerangi peperangan sehingga kita perang dengan orang lain itu mesti ya tersungkur atau binasa gitu ya, artinya mati. Juga qatala ini mencakup di bawah itu, artinya tidak sampai derajat membunuh ya, seperti hanya mukul saja gitu ya. Dan ini banyak disebutkan di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang di bawah peperangan atau di bawah kematian ya, tidak sampai tujuan membunuh, adalah idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh minan nas fa arada ahadun ayatazawwaja baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu. Nah, kalimat fa in aba falyuqatilhu. Apabila salah seorang di antara kalian kepada sutra, kita kan diperintah salat untuk kehadapan sutra, penghalang, ya kan, di depan kita. Ya. Kemudian ada seorang manusia yang mau melewati di hadapan kita salat dengan sutra itu. Maka cegahlah.
Fa in aba, kalau dia enggan, fal yuqatilhu, maka perangi dia. Perangi di sini apa ya? Pukul dengan dihalangi pakai tangan gitu kan. Maka kalimat fal yuqatilhu di sini bukan diperangi untuk membuat dia tertumpah darahnya. Tapi ini apa? Sebagai penghalang atau sebagai bentuk pengingkaran. Orang itu tidak boleh masuk ke dalam area kita sholat karena sudah kita pasang sutro, ya. Rasul mengatakan fa inna ma huwa syaitan, sungguhnya orang yang melewati antara kita dan sutra itu adalah syaitan. Fa inna ma huwa qarin, bersamanya adalah temannya yaitu syaitan. Nah di sini bukan memeranginya atau memukulnya untuk kematian, ya. Maka yang seperti ini juga tidak boleh yang di bawah peperangan tadi, yang di bawah menuntut peperangan kematian, itu tidak boleh memukul wajah. Mesti ya pundaknya atau dadanya dihalangi gitu ya. Bukan dipukul apa? Wajahnya. Sama juga ada hadis Nabi tadi yang kita bacakan, muru auladakum bis salati wa hum sab'a sinin, ya kan? Perintahkan anak-anak untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum fil asr, dan pukul mereka ketika enggak mau salat usia 10 tahun. Ini bukan di wajahnya. Ya, tidak boleh di wajahnya. Karena Rasul mengatakan apa? Falyastanib al-wajha, jauh olehmu wajah. Ya. Kenapa wajah tidak boleh dipukul? Hikmahnya karena wajah itu majma'ul mahasin, yaitu tempat berkumpulnya keindahan. Ya. Wajah itu sesuatu yang paling berharga yang dimiliki seorang hamba, ya. Bahkan perhiasan yang paling mulia yang dia miliki adalah wajah, ya. Makanya idza utliqatul ma'nal jamal ay jamala famurudul wajh. Apabila diumumkan ketampanan dan kecantikan, maka yang dimaksud adalah wajah. Kita akan mengatakan si fulan itu cantik, si fulan itu cantik banget. Apa yang cantik? Kakinya. Tak mungkin. Artinya, anak ini comel. Ini comel apa? Wajah. Ya. Seperti Nabi Yusuf dikatakan, ganteng banget. Ya. Dia mengatakan, ini bukan laki-laki, ini bukan manusia. Hasya. Ini bukan basar, ini malaikat. Kenapa dia seperti itu? Karena tampan wajah. Makanya ibu-ibu gak usah minta anak setampan Nabi Yusuf. Bahaya itu. Fitnah. Wajahnya Yusuf itu fitnah. Falyastanib al-wajha, maka kita wajib menjauhkan wajah. Jadi kalau kita pukul anak-anak kita, ini mesti menjauhi wajah. Ya boleh wajah. Apalagi mukul suami. Ibu mukul suami wajahnya pula. Nah, itu lebih terlarang lagi ya kan? Karena suami posisinya di atas seorang istri, tidak boleh. Atau ibu yang sering dipukul wajahnya sama suami. Nah, bilang hadis ini, ya kan? Falyastanib al-wajha. Kadang ada orang tidak puas kalau tidak pukul wajah, gitu kan? Kalau pukul wajah kayaknya mantap, ya. Karena menurut dia, ya melukai orang tuh yang paling bagus melukai wajahnya. Nah, maka ancam dengan hadis ini. Idza qatala ahadukum falyastanib al-wajha, ya. Ini wajah berarti punya kemuliaan. Sampai kalaupun orang memukul orang lain, mau mencidrai orang, jangan wajahnya, ya kan? Karena wajah itu sesuatu yang dinampakkan. Kalau dia punya cacat di bagian dalam, itu bisa ditutupi. Tapi kalau wajah yang cacat, maka tidak bisa ditutupi. Kalau ditutupi, justru semakin tidak semakin apa? Ya wajah itu
bukan perkara yang harus dibuka kan. Kalau wajah ditutupi orang akan curiga ya. Kecuali lagi corona ya. Nah itu ya. Bahkan sebagian ulama kalau seandainya peperangan yang membunuh pun, kalau seandainya dia bisa menghindar dari wajahnya untuk melukai wajahnya, maka hindari. Tapi kalau tidak, maka ini tidak mengapa, karena perang yang menuntut kematian, membinasakan, maka dia bebas untuk menghujamkan senjatanya dimanapun ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang dibawa apa? Peperangan ya. Nah, kita masuk ke faedah hadisnya. Yang pertama adalah wujubul itqa'il wajhi indal muqatalah. Wajibnya untuk menjauhi wajah ketika peperangan. Artinya maksudnya menjauhi, melukai wajah ketika dalam peperangan. Saya sampai mengatakan di sini hatta fi qitalul kuffar, sampai pun pada peperangan dengan orang-orang kafir. Sampai berperang dengan orang kafir pun, in istata'ta an tastaniba al-wajh fa'al. Jika engkau mampu menjauhi, tidak melukai wajahnya, maka kerjakanlah. Ya, jadi kalau sampai peperangan yang menuntut kita membunuh dia, itu perang antara kaum muslimin dengan non muslim, dengan perang syar'i. Kalau kita mampu untuk menghindari melukai wajahnya, maka hindari. Kecuali tidak mampu, maka ya itu boleh untuk dilukai. Karena dalam peperangan apa? Muqatalah, dalam peperangan yang dia harus membinasakan musuhnya. Ya. Nah, tentu di bawah itu yang tadi disebutkan bahwa sebutnya perang tapi bukan perang membinasakan. Seperti seorang menghalangi orang yang sedang sholat, atau kita memukul, apalagi pukulan pelajaran ya, seorang guru pada muridnya, orang tua pada anak-anaknya agar tidak nakal bisa atau berubah dari situasinya. Ini tidak boleh memukul wajah. Pukulan pendidikan tidak harus menjauhi wajah. Sampai pun kita bersengketa dengan orang, ribut gitu, berantem misalnya, orang muslim dengan muslim berantem karena suatu masalah, juga pasti menghindari wajah. Kalau temannya pukul kita wajah, kenapa kamu pukul wajah? Nah, kemudian orang itu ya mau nggak mau tahu, ancam dengan hadis Nabi. Nggak boleh pukul wajah. Nanti dia akan bilang, kalau kamu pakai hadis itu dalam berantem, mestinya berantem juga tidak boleh. Sudah, kalau kita selesai. Bisa ya, lagi berantem dia pakai hadis Nabi kan gitu kan. Bagus ya. Jadi akhirnya berhenti dari pertengkaran, dari perselisihan ya. Nah, olahraga yang juga kayak olahraga yang ada ya adu-adu gitu, adu orang gitu. Apakah mulakama? Kalau mulakama udah jelas terlarang itu. Mulakama itu tinju, boxing. Itu justru kalau ngenain kepala semakin bagus ya kan? Nilainya besar. Kan gitu ya? Itu nggak boleh. Ini nggak boleh jelas karena dia mukul bagian kepala, bagian wajah. Justru kalau tidak salah dalam silat nggak boleh kan? Kalau silat itu di turnamennya pun tidak boleh dia pukul kepala, wajah dan kepala itu nggak boleh. Bersama kemaluan itu nggak boleh. Itu pelanggaran. Ya, wajah dan kemaluan itu nggak boleh. Ya. Kalau yang lainnya kan kemaluan aja yang tidak boleh dipukul. Kalau yang lainnya wajah itu bahkan nilainya besar. Apakah MMA pada hari ini kan? Justru sasaran mereka yang paling utama adalah kepada wajah. Makanya lihat kalau sudah habis berantem petinju, ya, habis tinju belur wajahnya. Itu terlarang. Jadi ibu-ibu jangan terpropaganda dengan orang-orang yang katanya muslim taat, kemudian dia menjadi pegulat.
yang dia memukuli orang-orang kafir, sama aja ya, hasilnya haram. Kadang kita ini terlalu mudah untuk bangga dengan seorang yang dikatakan pejuang Islam, padahal pejuang dari mananya. Itulah kalau kita enggak belajar tuh melalui ulama, enggak melalui kitab, belajar melalui YouTube, belajar melalui TV. Ada orang dibangga-banggakan tidak pernah kalah dalam tarung MMA karena dia mukulin orang-orang kafir. Ibu, itu cari duit dia itu di situ. Terserah duitnya mau dia akan diimpakkan di Afrika kayak buat apa kayak, dia cari duit dengan cara itu. Halal atau tidak? Tidak halal. Ya, tidak halal. Ada pemain bola muslim di Eropa jadi gandrungan. Allahu Akbar, karena sujud syukur. Sujud syukur itu bukan kan ngegolin bola ke gawang lawan, bukan itu. Akhirnya dia pun merayakan Valentine Day, merayakan apa namanya, Natalan, tahuan kan? Ikut juga kita. Subhanallah. Sekarang figur-figur agama itu dibawa oleh orang-orang yang bukan ahli agama. Kemudian yang orang-orang beragama ikut-ikutan pula mencintainya. Allahu Akbar. Ikutnya sebagian orang oleh tren mereka yang tidak menjadikan dia cinta Islam, tidak membuat Islam jaya negeri itu, enggak sama sekali. Dia tuh Muhammad Salah misalnya, jadi gandrungan menjadi pemuda-pemuda Inggris. Sekarang kalau ngegolin gol sujud mereka itu. Bahkan ada yang sholat kalau tidak salah, ikut sholat juga itu. Allahu Akbar. Setelah itu ngapain? Kufur lagi kan? Kufur lagi. Ya Allahu Akbar. Kalau bukan dengan ilmu, itu kan sekedar permainan semata. Permainan itu rata-rata adalah apa? Melalaikan. Ya. Ini faedah yang pertama, ya. Pada faedah yang kedua, annal wajha huwa jamalul insan. Nah, disebut tadi Syekh, bahwasanya wajah itu adalah keindahannya manusia. Keindahan manusia ada di mana? Di wajahnya. Ya tentu keindahan itu banyak ya, tetapi yang paling dominan adalah apa? Di wajahnya. Banyak orang kalau suka ada luka di wajahnya, bingung itu. Iya nggak sih? Ada jerawat aja ada masalah kayaknya. Apalagi digores oleh orang pisau hilang sini. Macam mana itu? Mungkin ke Thailand kayaknya. Atau Korea. Ya. Saya pernah, benar ya orang Korea itu nggak boleh jelek ya. Katanya orang Korea itu nggak bisa jelek. Kalau jelek disia-siakan di sana. Kasihan kali nih negara itu. Ya, Masya Allah. Berarti orang Korea cantik dan tampan-tampan ya. Versi dia. Versi kita nggak tampan itu ya. Nah di sini disebutkan bahwa wajah adalah keindahannya manusia atau keindahan yang paling utama ya. Makanya kalau orang mau nador, orang mau nikah ada syariat nador. Yang dinadorin apanya? Wajahnya. Saya nador ubannya nggak mungkin. Ya, wajahnya dibuka. Wah, mantap apa nggak mantap, di situ dia. Itu menunjukkan wajah memang mahkotanya manusia, gitu kan? Baik laki-laki ataupun wanita, ya. Makanya sebagian ulama kayak Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan maka wajah wajib ditutup bagi wanita yang berakal dan balik. Kalau kaki saja kata Syekh Utsaimin itu aurat yang wajib ditutup, sedangkan wajah itu adalah fitnah bagi wanita, maka tentunya wajah wajib ditutup. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa hikmah wajah ditutup? Kata beliau, karena wajah itu lebih menggoda daripada tumit. Daripada tumit, enggak ada orang tergoda tumit wanita. Yang ada tergoda oleh kecantikan wanita. Dan apabila disebutkan cantik adalah maksudnya wajah. Makanya wajib ditutup.
Walaupun ini jadi perdebatan sengit ya. Sebagai ulama mengatakan kalau seandainya, tapi masalahnya Nabi SAW tidak mewajibkan wajah. Dengan dalil seluruh wanita adalah aurat ma'adal wajhi wal kafain. Selain wajah dan dua telapak tangan. Berarti di sini dikecualikan wajah. Wajah itu walaupun apa namanya? Misalnya memfitnah dan sebagainya, tetapi apa? Rasulullah SAW mengecualikannya. Artinya dia boleh terbuka. Makanya wajah itu suatu yang di depan. Terlepas dari ikhtilaf ulama ditutup atau tidak, bahwa wajah suatu yang di depan itu adalah mahkotanya, itu adalah orang melihat dia siapa di wajahnya, maka tidak boleh dilukai. Walaupun Zakir Naik, ada perdebatan Zakir Naik dengan Dr. Suduanya ulama Ahlussunnah. Itu Zakir Naik, ulama Ahlussunnah berpatah dari tempat Utsaimin. Dokter siapa ya? Masih hidup kok. Dua-duanya Ahlussunnah semua. Perdebatan tentang masalah niqab, masalah cadar, wajib atau tidak bagi wanita. Sebagian ini mengatakan seperti fatwa Utsaimin tadi, bahwa wajah adalah yang banyak memfitnah laki-laki, maka wajib ditutup sebagaimana ditutupnya kafir. Kata Zakir Naik, saya tidak cenderung dengan pendapat ini, saya lebih cenderung dengan Syekh Albani rahimahullah taala, karena wajah bagian muka yang itu ciri khas orang. Juga penelitiannya kata beliau, laki-laki suka sama wanita itu bukan karena wajah. Ini menurut Zakir Naik dalam perdebatan itu, bukan wajah. Nah, bagian apa? Ibu cari sendirilah. Ada videonya kok. Ada videonya dan itu ada transit bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya juga nggak tahu kalau bahasa Inggris. Ada teksnya bahasa Indonesia, jadi paham. Nah. Baik ya. Jadi di sini disebutkan bahwa apabila wajah adalah merupakan tempat keindahannya manusia ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya wajah memiliki kedudukan yang tinggi, dia apa? Kedudukan yang mulia di anak Adam ya. Makanya kalau kita punya KTP itu apa yang ada gambar KTP itu? Pasti wajah kita, bukan bagian tubuh yang lain. Ketika Rasul menyebutkan ketika kau memukul maka jauhi wajah, berarti itu memang indikasi bahwa wajah itu akan dipergunakan dalam banyak kesempatan. Ya kan? Dipakai di surat-surat berharga, ya di tempat-tempat berharga kayak KTP ya kan? Kayak apa lagi misalnya? Ijazah, apa lagi? Paspor, itu pasti mintanya wajah. Sampai wajah ibu aja yang dicadar harus ada di situ. Tanpa niqab. Iya enggak? Iya, memang kalau diperiksa KTP ibu, bercadar gitu, bisa? Enggak bisa. Sampai orang Saudi pun sama. Kalau di KTP-nya wanita tetap dibuka. Saya punya pengalaman yang bagus tuh. Jadi kita waktu umroh kalau tidak salah ya, waktu itu saya bawa istri umrohnya itu. Dari Jakarta langsung ke mana? Ke Madinah. Langsung Jakarta Madinah. Kebetulan waktu itu bandara itu baru dibuka. Jadi bandaranya baru. Kan dulu kan nggak kayak gini kan, bandara yang di Madinah itu. Dulu sederhana banget, jelek dulu. Sekarang lu cantik. Nah, itu bukaan pertama tahun berapa ya? Tahun 2018 akhir. Saya ke sana. Ya, kebetulan dari awal kan antrinya sama tuh laki-laki wanita ya ke imigrasi itu. Tiba-tiba yang bercadar suruh pisah. Saya kan istri kita bercadar nggak banyak ya. Jadi apain ya istri kita ya? Nggak tenang saya pokoknya sama teman-teman itu. Kan kita ke imigrasi. Ternyata di ujung sekali itu ada dua wanita ya, dua wanita khusus untuk wanita yang bercadar. Jadi kita khawatir mereka sudah keluar nunggu enak-enak aja itu. Ya dibuka cadarnya gitu kan, khusus wanita, ada wanita khusus. Sedang kita kan yang mengkhawatirkan lah antri lama. Jadi wanita-wanita yang wanita yang enggak bercadar itu antri ikut apa? Ikut antrian normal. Ikut antrian normal, tapi yang wanita bercadar, khusus wanita bercadar di ujung sana.
Kita yang suaminya lewat-lewat terus kan, kemana itu menghilangnya? Padahal yang sudah di tempatku sudah nyaman. Subhanallah, itu diantara. Jadi mereka memuliakan juga wanita yang bercadar, enggak di imigrasinya enggak disatuin. Ya. Tapi kalau yang jamaah-jamaah kita yang enggak cadar, sama kayak kita antrian satu-satu. Gitu. Ya. Subhanallah. Itu diantara mereka memuliakan orang yang bercadar. Ya. Makanya ibu kalau ke Madinah pengalaman, walaupun ibu enggak bercadar, pasti imigrasi pakai cadar. Nah, biar apa? Biar selesai duluan. Enggak antri, wah antri kan lama itu orang antri. Ya. Tapi kalau dicadar enggak. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah. Yang pertama, nah. Ya. Nah. Baik. Nah. Kalau permintaannya baru sekali, maka yang terbaik bersabar. Kita minta lagi. Yang kedua, tetap dibegitukan juga. Nah, kalau seperti itu kita kasih penjelasan. Kita beri penjelasan kenapa alasannya kami tidak boleh ngadain kajian di masjid ini. Padahal kan sama-sama warga, sama-sama bangun masjid ini juga. Seterusnya sama. Kenapa yang itu boleh kami tidak? Apa alasannya? Ya kan? Nah, ya apa-apa masalahnya Pak, ini masjid umum, bukan masjid Bapak. Apakah Bapak yang bangun masjid ini? Kan kagak gitu. Kita ini warga, mau benderanya apa, saya juga punya bendera sendiri, hak saya. Selama ini masjid dibangun oleh banyak bendera, maka semua punya hak di sini. Itu boleh itu untuk itu. Satu itu. Ya kita jelaskan, tegaskan kepada mereka gitu. Kedua, ancam dengan hadis ini. Mereka Pak, lihatlah Rasul mengatakan demikian. Ya, orang yang diberi kekuasaan untuk urusi urusan masyarakatnya, kemudian persulit urusan masyarakatnya, Allah akan persulit urusan Anda. Diancam dengan hadis ini. Kalau dia juga tetap seperti itu, tidak berikan kita, boleh kita berdoa kok. Kita kan didolimi kan? Ya tadi sudah di dalam surat yang lalu sudah kita jelaskan sikap orang yang terdolimi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Balas kedoliman dengan kedoliman yang sama. Termasuk apa? Berdoa kejelekan kepada orang yang mendolimi. Ingat, karena doa orang yang terdolimi tidak ada hijab. Boleh berdoa itu. Ya Allah persulit urusannya. Atau ya Allah yang serahkan apa namanya? Iya, tapi pribadi. Gak boleh ngajak-ngajak orang, pribadi aja. Oh, kemudian yang kedua, boleh apa? Memaafkannya, dah dimaafin aja. Yang ketiga membalas kebaikan. Boleh. Jadi pada dasarnya kedoliman dibalas kedoliman boleh asal yang setimpal. Nah, iya, itulah susah kadang karena mereka sudah tidak suka, kadang mereka sudah ngeblok dirinya untuk kita gitu. Maka apapun yang kita sampaikan selalu ditanggapi berbeda, keliru ya. Sebenarnya
ketika seperti itu kita dilarang di situ dan seterusnya, yang pertama bersahabat. Tapi kita sudah tidak punya kewajiban. Kalau mereka pungutan kita tolak. Tapi itu melihat manfaat dan madarat di kita. Itu kalau nggak boleh. Kalau saya di kampung saya di Tembesi Tower ini, dia larang kita, saya tolak. Oh, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu ngapain? Gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka ini aneh. Kalau hari-hari besar datang ke rumah kita minta bantuan. Tapi pas kita kajian nggak boleh. Kan gitu kan? Ini kezaliman. Nggak boleh. Dan harus ada teman-teman yang beri masukan dengan baik ke pengurus-pengurus itu. Berikan, wah ini masjid bersama. Kalau masjid bersama semua orang punya hak. Dan kadang kita itu cuma diberikan seminggu sekali tuh. Kalau mereka kan bebas. Kadang kita cuma diberi sekali. Nggak berimbang. Tapi ya itulah kenyataannya, memang masyarakat yang di atas kedzaliman itu selalu lebih berani. Masyarakat yang zalim, masyarakat yang sesat itu justru mereka lebih berani daripada kita yang benar. Ya kayak dulu lah, Abu Jahal itu lebih berani dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, mana boleh mana aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita apa? Di awal tadi ketika kita mengeblok kalah dengan suara hujan. Jadi bolehkah kita menjauhi seorang gitu ya, ketika orang itu apa? Jadi ketika seorang berbuat zalim sama kita atau berbuat kekeliruan dan dosa sama kita, maka mesti ada tahapannya untuk sampai memblokir, sampai memboikot. Itu tidak serta-merta kesalahan orang langsung diboikot, enggak. Jadi pertama misalnya ada orang mendolimi kita ya, utang nggak bayar misalnya, atau apa aja. Maka yang pertama dinasihatin. Misalnya saya nggak suka yang seperti ini, gitu kan. Bilang aja terus terang, saya nggak suka seperti ini kan terlarang, ini maksiat misalnya gitu kan. Jadi disebutkan dulu. Bisa jadi orang itu berubah kan. Oh orang ini nggak suka demikian, orang ini nggak baik demikian. Maka dia berubah. Ketika dia berubah maka tidak perlu dia apa? Diboikot, tidak perlu dia apa? Diblokir WA-nya, tidak perlu diputuskan pertemanannya. Karena dia berubah. Kecuali sudah dikasih nasihat, sudah dikasih tahu kita nggak suka yang seperti itu, dia tetap seperti itu. Maka yang seperti ini boleh diblokir, boleh dijauhi, karena sudah dinasihati tidak berubah, bahkan kita khawatir akan keburukannya. Yang seperti ini boleh diblokir. Tapi tidak setiap kesalahan orang baru pertama, apalagi nggak memberikan nasihat, nggak memberikan penjelasan, ini langsung blokir. Ini kita khawatir kita memutus ukhuwah Islamiyah.
Makanya ibu-ibu kalau ada orang berbuat mungkar sama kita, kasih nasihat. Dengan nasihat itulah orang akan dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, dia sudah tidak nakal lagi, dia sudah tidak curang lagi, ya sudah kan? Berarti dia seperti normal. Jangan kebencian kita kepadanya tidak berlaku adil, gitu ya. Jadi sampai kapan juga kita blokir dia, gitu kan? Nah, jadi orang yang kita boleh blokir, boleh kita menjauhinya ketika kita khawatir kejelekan dia itu apa? Kejelekannya ke kita gitu. Nah, itu. Tapi kalau sudah enggak ya enggak gitu. Nah, sudah berapa nomor yang ibu blokir? Jangan-jangan nomor suami itu diblokir. Tapi kalau ibu yang diblokir, berprasangka baik saja. Kalau misalnya ibu-ibu yang diblokir nih oleh orang, ya berprasangka baik saja. Dia perlu harus yang enggak apa-apa. Nah, ya dihindari boleh. Kalau kita takut akan kejelekannya dan seterusnya. Tapi kita kan punya komunikasi. Kalau dia chat kita, kalau dia atau ngomong sama kita bertanya, ngomong saja. Kalau kita nggak bisa ngomong secara terang-terangan, ngomong melalui WA, kan lebih ringan. WA kirim, wahai saudariku yang dimuliakan Allah. Jangan banyak-banyak, ya, demi memperindah hubungan kita, pertemanan kita. Maka tolong perhatikan yang berikut ini misalnya 1, 2, 3 disebutkan, gitu ya. Ternyata ibu yang diblokir oleh dia. Ya sudah, kalau seperti itu. Jadi kalau blokir kapan boleh? Ketika sudah ada nasihat, ketika kita khawatir akan kejelekan dia. Ya. Karena ada orang-orang yang sudah dikasih nasihatin, sudah diberitahu nggak suka, tetap aja begitu. Yang seperti itu layak diblokir. Nah, nggak dengar. Wah, hujannya semakin kuat. Itu enggak itu? Nah, sekarang tulis boleh, ditulis ya. Siap. Jawabannya nggak usah ditulis, Ustaz. Bisa silakan juga. Apakah batasan-batasan kejelekannya jika tidak ada tabayun, apalagi kejelekan yang kita anggap belum tentu jelek juga bagi yang lain? Ini yang mana nih? Yang nyambung yang tadi ya? Yang blokir itu kan? Nah,
Ya, batasan kejelekannya, kejelekan apa aja yang bisa membuat kita nggak nyaman, nggak tentram, atau kita khawatir kita akan ikut kejelekannya gitu kan? Yang kita rasa aja. Ya, batasan kejelekannya ya apa kejelekan yang kita anggap jelek dari tingkah lakunya gitu. Misalnya kita khawatir kita ikut juga menjadi orang yang menggibahi karena berteman dengannya gitu. Atau kita juga bisa terjatuh maksiat gitu kan karena dia gitu. Jadi batasan kejelekannya ya kita kira-kira kalau berteman dengan dia itu semakin baik apa tidak. Kemudian kejelekannya itu kita terasa nggak punya pengaruh jeleknya gitu. Dan kalau sudah dianggap jelek, perbuatan itu kita anggap jelek, kita harus ngomong sama dia dengan baik gitu. Baik ngomong itu melalui langsung atau direkam atau melalui tulisan WA. Kalau selesai di masjid umum bercampur dengan ikhwan, boleh apa ya? Boleh menggunakan niqab gitu ya? Kalau selesai ini kan? Kalau sholat di masjid umum bercampur dengan ikhwan, bolehkah menggunakan niqab? Jawabannya boleh. Kalau saternya apa namanya? Ya, hijabnya, penutupnya itu tidak menutupi kondisi kita. Misalnya ada batas yang hanya setengah dada. Kalau kita berdiri kita masih kelihatan kan? Maka seperti ini tetap pakai cadar, pakai niqab. Tapi kalau ada pembatas yang laki-laki lain itu tidak bisa lihat, maka dibuka. Puasa boleh menggunakan obat kumur-kumur. Apa kumur-kumur ini? Puasa boleh menggunakan obat kumur-kumur. Hah? Yang penting tidak masuk tenggorokan. Tidak masuk tenggorokan. Tapi makruh hukumnya kalau ada rasa. Karena kalau wudhu itu dibolehkan, kita berwudhu tetap berkumur. Kita habis bangun tidur berkumur-kumur, nggak apa-apa. Tapi kan tawar nggak ada rasa. Tapi kalau misalnya obat kumur-kumur ada rasa, itu menjadi masalah. Walaupun kalau tidak sampai masuk ke tenggorokan itu tidak batal, hanya sampai makruh. Obat apa kira-kira? Obat sakit gigi. Obat sakit gigi dikumur-kumur aja. Kan ditelan biasanya. Hah? Listerin. Itu rasanya kayak apa? Ya kalau bisa ditinggalin aja karena ada rasa di sana kan. Ya baik ditinggalin. Tapi kalau seandainya pun dia meminumnya tidak sampai batal. Yang penting dipastikan tidak masuk rongga tenggorokan. Karena yang membatalkan itu ketika masuk rongga tenggorokan. Saya jadi ingat kemarin puasa Asyura ya. Saya hampir dapat nikmat, tetapi nggak nikmat saya akhirnya. Jadi saya puasa di R1. Di R2. Saya masuk ke rumah R1. Itu ada keripik pisang menggoda, kan biasanya kalau ada itu dimakan. Ambil buku, ditaruh itu, saya makan. Tapi baru udah hancur itu ya, tinggal ditelan. Saya ingat, Allahu Akbar, astagfirullah, saya puasa. Wah, jadi nggak nikmat jadinya. Jadi belum sempat tertelan, nggak ada yang tertelan. Ya. Allah masih belum berikan kenikmatan.
Bagaimana kalau anak kecil yang mulutnya kurang ajar? Anak kecil mulut kurang ajar, perkataannya kurang beradab, lalu bibirnya ditabok karena sudah terlalu sering dan nasihati masih diulang, atau mulutnya dicabain biar dia jerak, nasihat lembut gak mempan. Allah alam, hadis itu tetap melarang kita untuk wajah, karena wajah itu ada banyak indera, termasuk di dalamnya ada 2 mata, ada 2 hidung, dan ada mulut. Itu bagian wajah. Maka sebagaimana kita nggak boleh menculak matanya, maka kita pun nggak boleh merusak bibirnya. Walaupun bibirnya lah yang bicara pedas, bibirnya yang bicara kotor, tapi memperbaikinya bukan dengan cara merusak atau menyakiti bibirnya itu. Ya. Tapi memang harus ditarbiyah, dididik ya, dijauhkan dari lingkungan yang jelek. Yang membuat, salah satu yang membuat anak itu jelek adalah lingkungan yang jelek, lingkungan dia. Apalagi dikasih cabai, ini nggak boleh ya. Ini lebih dolim lagi, nggak boleh. Jadi memang untuk dia jerah, ini mesti dengan hukuman yang lain. Kita berikan hukuman yang bukan pada mulutnya, tetapi kita katakan ini akibat mulutmu. Misalnya dikerangkeng, tidak boleh keluar, ditutup di dalam rumah. Ini akibat karena jeleknya, kotornya mulut kamu. Kalau kamu mulutnya dijaga dengan baik, maka kamu boleh keluar dari kamar. Jadi hukumannya tidak mesti di mulutnya, tapi sebab hukuman itu dia harus tahu kenapa dia dihukum. Itu karena jeleknya ucapannya. Begitu ya. Aduh, hujan ibu-ibu. Nah, atau cukup ya? Cukup, Mas, masih ada? Suara pun tidak terdengar. Baiklah, demikian dulu kajian kita di siang hari ini. Karena hujan semakin deras, suara kita nggak terdengar. Kita cukupkan sampai di sini. Aku lupa dihada wa astagfirullahaladzim. Subhanahu wa hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.